Hai, perkenalkan nama saya Divani Mita Aliandra dari absen 7 sebagai reporter. Perkenalkan, nama saya Fatima Zufrahman dari absen 10 sebagai Ahmad Dhani. Halo, perkenalkan nama saya Farid Aliman Syafiq dari absen 9 dan saya berperan sebagai Ariel Noah. Hai, perkenalkan nama saya Kenny Gunawan, absen 13 sebagai Judika. Hai, perkenalkan saya Neza Kamilia dari absen 20 sebagai presenter. Hai, perkenalkan saya Sasabila, absen 28 sebagai pemilik kafe dan wakil ketua komisi 13. TV itu kembali hadir untuk Anda. Bersama saya, Neza Kamila, yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Nisa, polemik royalti sedang viral dan menjadi perbincangan hangat. Beberapa pemilik kafe atau restoran memilih untuk mematikan musik karena khawatir terkena biaya royalti. Menanggapi hal ini, beberapa musisi tanah air Indonesia membuka pendapat mereka dan ikut rapat bersama DPR untuk membahas aturan tentang polemik royalti yang menjadi kontroversi tersebut. Sejumlah pemilik kafe dan restoran belakangan ini dirundung kekhawatiran memutar lagu-lagu ciptaan musisi Indonesia. Pasalnya, mereka akan dikenakan royalti sesuai ketentuan. Guna mengatasi hal itu, salah satu kafe di kawasan Cimahi memilih untuk menggantinya dengan musik instrumen. Peraturan itu sebenarnya saya baru tahu belakangan ini ya. Akhirnya ya udah, kalau misalkan musisi Indonesia menetapkan royalti, ya saya pasang lagu instrumen atau lagu barat aja. Berarti kalau menurut kakak, waktu mau putar lagu harus bayar royalti lagi, gimana itu? Menurut saya tidak perlu sih ya. Kalau misalkan putar lagu pakai aplikasi premium, ya kita gak perlu bayar royalti lagi. Sementara itu, para artis, musisi, dan pencipta lagu membahas masalah royalti musik ini bersama Komisi 13 DPR RI pada Rabu siang. Mereka yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia meminta DPR RI merevisi undang-undang untuk menciptakan ekosistem musik yang nyaman bagi semua pihak. Perwakilan dari Visi menyampaikan masukannya terkait polemik musik untuk diimplementasikan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Klasifikasi apa sih sebenarnya penyanyi model bagaimana yang perlu izin itu? Apakah yang brandnya gede atau semuanya? Karena di undang-undang nggak ada klasifikasi itu. Bisa jawab? Perlu jawab. Oh, nggak perlu jawab. Ini bukan forum untuk berbalas pantun. Di sini kita belajar mencari masalah. Bagaimana yang benar-benar menjadi problem dan apa solusi terbaik yang harus dilakukan. Perwakilan Visi Judika memahami bahwa setiap lagu yang dinyanyikan penyanyi harus izin. Namun ia menilai ada hal yang membuat suasana tak nyaman. Sebab fakta di lapangan memang ada hal-hal yang membuat ekosistem tidak enak. Maksud saya gini, saya waktu pertama kali menciptakan lagu itu tujuannya pasti untuk semua lagu saya itu dikenal orang-orang dan dinyanyikan orang-orang. Tidak pernah terpikir bagi saya untuk melarang. Tapi saya akan melarang saja kalau hak-hak saya yang lain tercederai. Misalnya hak ekonomi saya tidak dapat, hak moral bicara saya hilang, dan lagu saya diacak-acak. Dan saya bicara di sisi penyanyi ya, bahwa memang tadi katanya bahwa oke saja gitu kalau memang tidak ada izin. Tapi fakta lapangan pasti akan ada hal yang mengganggu ekosistem ini jadi tidak enak gitu. Tapi menurut saya jika lagu kan kalau lagunya dibawakan pasti akan mendapat haknya, dan itu yang paling utama. Caranya seperti Kurang enaknya di mana, Mas? Mas. Tadi saya ingatkan bahwa saya pimpinan di sini. Saya bisa mengangkat jenengan dari forum. Setelah memakan waktu yang cukup lama, akhirnya polemik royalti mulai menemukan titik terang. Rapat DPR dengan pemerintah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKM hingga insan musisi tanah air menyepakati bahwa audit royalti musik diperlukan untuk menjaga transparansi. Dan dari hasil rapat tadi, semua pihak akan menjaga suasana di dunia permusikan supaya sejuk dan damai. Semua pihak telah sepakat dalam 2 bulan ini akan berkonsentrasi untuk menyelesaikan undang-undang hak cipta. Untuk masyarakat luas diharapkan tenang dan dapat kembali mendengarkan musik tanpa rasa takut dan menyanyikannya tanpa rasa takut.